Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Mahasiswa Prakasita Wijaya. Bisa panggil Sita dan saya dari kelas 9E. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara membuat tempe menggunakan kacang hijau. Saya memilih untuk memakai kacang hijau karena pertama saya suka kacang hijau dan kedua banyak juga manfaat seperti dapat meningkatkan daya tahan tubuh, berproteinnya lumayan banyak dan kuat bagi tubuh manusia juga, dapat juga mengontrol gula darah. Jadi sebenarnya ini kita bisa buat tempe nggak hanya kacang kedelai, tapi kan bisa kayak kacang tolo, mende, kacang hijau, banyak lagi, kacang merah juga bisa loh, nggak hancur. Tapi mari kita coba dulu ya guys, apa hasilnya kacang hijaunya. Bye bye. Hai, balik lagi sama saya Sita dan saya akan menjelaskan bahannya dan alatnya. Tentu ada sendok teh, plastik, kacang hijau yang sudah dikupas kulitnya, ragi tempe, mangkuk, dan alat kukus. Ini pada awalnya rencananya nggak mau dubbing sih, tapi kayak berisik banget di belakangnya. Nah sekarang sebelumnya aku masukkan kacang hijau sebanyak 250 gram ke dalam mangkok tersebut. Terus pada akhirnya aku pakai gunting untuk bukanya karena kayak makan waktu juga sih. Cuci. Nah itu kan kelihatan airnya langsung berubah berputih, sehingga aku ini harus mencuci sampai bersih, sampai bening airnya. Mari kita simak. Yuk, kacang. Nah di sini udah kelihatan kalau airnya udah bening, berarti ini udah sebentar lagi bersih dari bakteri-bakterinya. Yeay! Yeay, bening. Yeay. Dan jadi deh, ini setelah dicuci sampai airnya bening, bersih deh. Nah sekarang aku akan rendam kacangku. Nah ini aku akan rendam selama 1 jam ya guys. Inilah kondisi kacangku sebelum 1 jam berlalu. Tapi kan kelihatan kan airnya bening, lebih bersih daripada pas pertama kali diberi air. Yeay! 1 hour later. Jadi ini hasilnya setelah ditinggal sama 1 jam. Airnya mulai berubah putih lagi karena sisa-sisa bakteri yang masih ada dan kotor itu. Nah, makanya ini aku berikutnya mulai cuci ulang. Bye-bye. Di sini aku hanya cuci ulang hanya sekali, tidak sebanyak seperti sebelumnya. Wah cepet banget nih, udah sampai step berikutnya, yaitu waktunya untuk mengukus kacang hijau. Nah saya memilih untuk tidak merebus karena kacang hijau itu cepat sekali menyerap air, jadi dapat membuat kacang tersebut membengkak ya guys. Yay. Oh my god, Lego. Wow. Sekarang aku lagi pindahin semua kacang-kacangku agar bisa muat ke tempat kukusan. Yeay! Setelah selesai memindahkan semua kacang ke dalam tempat yang lebih kecil, aku pun taruh di bagian atas alat kukusan di mana bagian bawahnya terisi air.
Kacang hijau pun akan dikukus selama 30 menit dan aku pun tetap berada di situ agar tidak terlalu lama. Takutnya hancur. Setelah 30 menit berlalu, waktunya untuk aku mematikan kompor dan menata kacang ke permukaan nampan. Tujuan aku melakukan proses ini adalah agar kacang aku dapat kering dengan cepat. Aku pun menaruh dekat kipas dan itu juga mempercepat proses pengeringan. Setelah kacang sudah terasa empuk dan kering, selanjutnya aku akan memberi ragi tempe. Oh iya, aku berinya hanya 1 sendok ya, 1 sendok teh. Jangan kelebihan ya. Setelah sudah diaduk rata, sekarang aku akan memasukkan semua kacang yang sudah tercampur dengan ragi tempe ke dalam plastik itu. Make sure selama memasukin kacang ke dalam plastik, aku itu aduk setiap saat agar ragi tempenya tercampur rata. Tada, jadinya gini deh. Nah ini sekarang kita udah mulai dimasuk bagian yang aku suka, yaitu saat tusuk-tusuk. Ambillah sendok, aku ambil garpu batunya. Terus ditusuk pada bagian atas dan bawah plastik agar selama proses fermentasi kacang dan ragi tempe bisa nafas, bisa tumbuh dengan lancar. Sekarang masukkan ke tempat yang tidak terekspos dengan cahaya atau apapun. Bye-bye. Wow, ini setelah 1 hari ternyata tempe aku udah langsung putih ya guys. Tapi sesuai instruksi, aku akan lihat lagi pada hari keesokannya. 괜찮아요. 괜찮아. Nah, sekarang karena udah selesai, terus kalian bisa lihat kan hasil tempe Sita jadi apa. Tapi nggak apa-apa, mari kita jawab pertanyaan pertama. Nah, proses fermentasi tempe apa ya? Kok bisa sih tumbuh jamur gitu? Kok bisa jadi putih? Nah, kan awal-awalnya kita kasih ragi tempe. Nah, abis ragi tempe itu kita harus bolong-bolongin plastik itu. Nah, buat apa sih tujuannya? Nah, itu bisa dengan membolongi plastik-plastik itu dapat membantu proses fermentasi. Seperti dilansir oleh kompas.com, biasanya kacang kedelai dibungkus oleh daun pisang maupun plastik yang dilubangi agar aliran udara tetap bisa masuk, agar si jamur-jamur ini bisa tumbuh. Nah, kalian lihat kan di bagian belakang tempe Sita itu hitam-hitam. Nah, itu kenapa sih? Itu karena Sita ada yang kesalahan, yaitu kurangnya Sita memberikan udara. Kan itu kan ditaruh, dibaringkan. Itu jadi kan yang di bawah itu tidak dapat udara sebisa yang di bagian atas. Jadi ya walaupun dibolong, tapi kalau ditaruh gitu aja itu gak bakal dapat udara. Nah, pas itu Sita kira itu dengan ada jaring-jaring itu yang biasanya ada di oven, Sita kira udaranya masih tetap masuk, tapi mungkin kekurangan. Nah, makanya mungkin sebaiknya ditata saling bersenderan. Kelembapan ruangan dan juga suhu harus diperhatikan agar jamur bisa berkembang dengan baik. Itu juga poin penting. Dan pada proses fermentasi tersebut, jamur akan berkembang biak. Jamur akan membentuk hifa atau miselia kapang yang mengikat satu sama lain.
pertumbuhan micelia kapang ini mengeratkan biji-biji kedelai, menjadikan tempe berwarna putih dan memiliki tekstur yang lunak. Makanya menurut Sita, saat Sita mencoba memegang atau merasakan apa hasil dari tempe yang Sita buat itu sudah agak mengeras. Beruntung tidak jadi bubur. Biasanya mungkin itu kelebihan ragi tempe. Makanya pas Sita nyoba untuk merasakan apa tekstur tempenya gitu. Kan walaupun udah gagal, tapi Sita harus nyoba apa teksturnya. Dan saat Sita sudah menekan, itu juga udah lumayan keras. Putihnya yang bagian atas, permukaan atas yang menghadap ke atas. Itu udah putih, lumayan putih. Bukan lumayan, emang putih. Tapi ada yang bagian di samping-sampingnya itu masih agak lembek. Tapi bagian tengah ada beberapa bagian itu udah mengkeras. Jadi bagian atasnya berhasil, tapi bagian bawahnya gak berhasil. Tapi Sita itu emang gak berhasil. Lagi gak hokinya kali. Nah, terus menurut Brooks dalam buku berjudul Medical Microbiology dari tahun 2005, selama proses fermentasi karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian yang lebih mudah larut, mudah dicerna, dan ternyata bau langu dari kedelai juga akan hilang. Untuk tempe Sita baunya gak enak. Terus dalam proses fermentasi, asam amino atau pembentuk protein, nitrogen, dan kandungan vitamin serta mineral akan mengalami peningkatan. Pada proses ini juga, senyawa antioksidan dan antibakteri dibuat, sehingga kedelai yang difermentasi berubah menjadi tempe dengan nilai gizi tinggi. Yeay! Ini sih tapi gak berhasil. Jadi tengah-tengah ya tempe Sita. Gak apa-apa deh, yang penting kan udah nyoba. Jadi ya lumayan lah. Lumayan. Oh ya, dan hasil tempe itu juga paling pentingnya nih ya, jumlah ragi yang dikasih. Nah, jumlah ragi yang digunakan tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka si biji-biji, misalnya Sita ini pakai kacang hijau kan, ini tidak dapat menempel dengan sempurna. Lalu sebaliknya, jika terlalu banyak, nah itu akan mempercepat proses pembusukan. Sekian dari video hasil percobaan membuat tempe dari kacang hijau. Semoga teman-teman semuanya bisa tahu dari kesalahan Sita dan bisa kayak lebih baik daripada Sita dan bisa berhasil. Mungkin selanjutnya Sita akan membuat tempe lagi sampai berhasil. Yeay! Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sekian dari Sita pamit dulu. Selamat pagi, siang, atau malam. Dadah, terima kasih.